Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya dengan tema kita pengawasan PPDB 2024 dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Hendra Irawan selaku asisten muda keasistenan pengawasan Ombudsman RI Bengkulu dan juga ada Bapak Muhammad Herta selaku Kepala SDN 19 Kota Bengkulu. Nah kembali kita akan berbincang dengan dua narasumber kita ke Pak Hendra lagi nih yang tadi sempat terjeda mengenai mungkin pengawasan yang dilakukan terhadap beberapa jalur-jalur yang untuk penerimaan PPDB ini sendiri Pak. Silakan yang tadi mungkin jalur prestasi tadi yang terhambat mengenai mungkin yang perlu ditekankan kembali mungkin piagam-piagam tersebut apa saja nih persyaratannya silakan. Ini masukan juga kepada penyelenggara dalam hal ini Diknas dalam tata pengaturan juknis gitu ya. Jadi informasi PPDB ini selalu diatur biasanya kalau provinsi itu ada pergubnya atau peraturan kepala dinasnya ada juknis. Jadi itu yang mengatur. Makanya harus diligitkan lagi tentang prestasi. Saya tadi menyambut kata Pak Herta tadi kan, yang perlu juga bagaimana prestasi pembobotan itu juga harus ada kriteria piagam seperti apa. Apakah piagam itu piagam yang sudah diakui oleh Diknas atau ada prestasi berjenjang, terus juga pembobotannya dan harus dibobot di pemeringkatan, jadi jelas gitu ya. Dan itu bisa juga harus terbuka, jadi masyarakat bisa melihat. Oke. Saat ini tuh pembobotan dari piagam tersebut sudah dilakukan atau belum? Kalau harusnya sih sudah dilakukan, harusnya mengacu pada juknis. Tapi ya itulah tadi ada beberapa laporan juga, makanya kita sampaikan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jika memang ada hal-hal yang memang disampaikan ke kami, itu selanjutnya ya kita akan sampaikan ke panitia ini ke Diknas karena kita akan melakukan evaluasi perbaikan. Oke, baik. Kita ke Pak Herta nih. Berbincang mengenai yang namanya jalur prestasi tadi. Untuk di SD sendiri apakah sudah ada yang masuk lewat jalur prestasi ini sendiri Pak Herta? Kalau SD sampai sekarang belum. Oh, belum ya. Belum, ya. Oke. Jadi hanya jalur SMP dan SMA. SMP dan SMA ya. Kalau untuk jalur afirmasi ada dari SD sendiri? Afirmasi ya sudah ada. Sudah ada. Ya, itu seperti apa Pak? Ya kita lihat piagam kartu-kartu yang dia punya kan. Misal dia punya kartu PKH. Nah, kita harus kumpulkan itu. Tapi rata-rata kalau di SD itu dia sudah langsung kumpulkan. Oke, baik. Jadi kita tinggal seleksi kalau dia punya PKH, sebabnya kita letakkan di situ. Di pengumuman kita letakkan. Jadi kita tinggal seleksi langsung. Untuk penerimaan dari afirmasi sendiri berapa orang kemarin pada saat 2024 ini? Kita karena kita seleksi tidak terlalu seleksi, hanya batas umur kita yang afirmasi tidak terlalu banyak. Oh, tidak terlalu banyak, tapi ada. Tapi ada. Oke, tapi ada ya. Untuk afirmasi ini sendiri ya. Tapi ada untuk penerimaannya di SD 19 Kota Bengkulu. Ya, ada. Oke, baik. Nah, untuk ke Pak Hendra lagi nih. Afirmasi sebenarnya jalur afirmasi ini sendiri apa sih, Pak? Bisa dijelaskan nggak sih? Jadi jalur afirmasi itu jalur untuk siswa yang kategori ekonominya tidak mampu. Oke. Sehingga dia mempunyai suatu kelebihan bisa bebas zonasi. Oh, bisa bebas zonasi. Dengan ketidakmampuan itu. Jadi dia ini bisa pilih SMA yang dia inginkan. Nah, tapi itu dibatasin. Kalau sepengetahuan saya itu maksimalnya 20% ya. Kalau afirmasi itu 20%. 20%. Oke, 20% penerimaan. Ya. Oke. Jadi dibatasi. Nanti ya syaratnya ya dia penerima PKH atau dia punya kartu Indonesia Pintar itu pelajar ini. Nah, itu menjadi syarat mutlaknya untuk bisa ikut seleksi. Namun kalau di lapangannya pertanyaannya misalnya 20% itu katakanlah 86 siswa misalnya. Ternyata dari afirmasi yang daftar 100. Gimana nyeleksinya? Nggak mungkin kan yang paling miskinnya gimana mengkategorikan itu kan? Tidak ada ya. Iya kan? Jadi itu menyeleksinya dengan kembali ke zonasi. Ya. Jarak. Maksudnya jarak ya, bukan zonasi, jarak. Jadi
dilihat ya yang terdekat. Karena logika sebenarnya kalau afirmasi harusnya yang sekolah terdekat aja. Iya, sekolah dekat. Iya. Kalau jauh kan sebenarnya nambah biaya lagi. biaya lagi. Gitu. Malah ongkos berat. Iya. Jadi Oke. diseleksi dari jarak lagi. Dari jarak Tapi lagi. untuk pintu masuknya ya dia tetap harus punya PKH, Kartu Indonesia Pintar gitu. Oke, untuk persyaratan masuk lewat jalur afirmasi ini cuma hanya menyerahkan kartu dari itu yang disebutkan tadi atau ada penambahan lainnya? Ya itu, kalau dulu itu boleh dengan surat keterangan tidak mampu awal-awal ya, tapi semenjak kesininya nggak boleh lagi, karena takutnya akhirnya ngurus-ngurus saja ke kelurahan kan, gitu. Sekarang jadi lebih saklek gitu, ya. Jadi memang harus ada kartu Indonesia Pintar atau PKH tadi. Oke, baik. Karena itu diakui negara ya. Perihal nanti PKH atau seperti apa ya itu dinamika lapangan ya, tapi ketika dia sudah ada kartu itu ya dianggap di negara sudah mengakui dia tidak mampu gitu. Oke, nah kita ke Pak Herta nih. Untuk penting nggak sih Pak kalau adanya pengawasan tentang yang namanya PPDB 2024 ini sendiri ya? Menurut Bapak sepenting berapakah untuk hal ini? Menurut saya sangat penting itu karena keluhan-keluhan dari masyarakat itu sampai sekarang ini udah banyak kan. Contohnya? Contohnya ya seperti tadi, kadang-kadang dia ada di lokasi itu tapi tidak dapat sekolah itu kan. Iya. Nah, kemungkinan tadi banyak kemungkinan. Kemungkinan seperti yang Bapak Endra sampaikan tadi, mungkin secara jarak mereka terkalahkan dengan jarak yang lain. Iya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemudian yang paling banyak itu saya lihat untuk prestasi. Ya, kalau zonasi ini tadi mereka sudah ada fokus-fokus titik-titik jarak yang ada sudah ditentukan. Tapi sangat penting sekali untuk SMP khususnya kan. Tapi sebuah yang harus sebenarnya kita pikirkan bersama. Sekolah-sekolah seperti SD 19 itu kan posisi anak itu hampir setiap hari di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di dekatnya, misalnya SMP 2. Yeah. Jadi harapan anak itu banyak dia mau ke SMP 2. Nah, tapi setelah dari SD 19, maka mereka kan udah terbiasa dekat di wilayah situ. Tapi itulah yang kadang-kadang terkendala anak-anak itu datang, Pak kami nanti ya maunya kalau SMP mau ke SMP 2, sebabnya kami sudah 6 tahun di SD 19. Kadang-kadang saya berpikir perlu juga pertimbangan juga itu kan. Nah, misalnya termasuklah dia terkeluar dari zonasi, tapi harapan dia itu 6 tahun di SD itu supaya biar terbiasa nanti maunya sekolahnya ke SMP 2. Yaitu harapannya banyak seperti itu. Jadi kadang-kadang udah 6 tahun itu bukan sebentar Pak. Mereka sekolah kan, nah, harapannya kan mau ke SMP 2. Kalau kita SMP 2 ke SMP 5 tentu ke SMA 5 tentu memang sudah harapan kan, berjenjang seperti itu. Saya pikir itu perlu dipikirkan juga sebenarnya. Karena wilayah-wilayah sekolah itu karena sudah direncanakan dari awal. Karena SD itu anak yang baru sekolah, jadi orang tua itu baru itu menyekolahkan anak. Kalau TK kan belum sekolah, masih bermain. Nah, jadi kalau SD memang dia udah mau sekolah. Jadi orang tua itu bagaimanapun anaknya itu karena bukan sebentar 6 tahun, mulai dari asuh dari kecil harapannya itu memang ada sesuatu harapan kalau saya lihat. Dia mau sekolahkan sekolah di situ, memang ada harapan. Harapan mereka ini mungkin dari berbagai macam kan. Karena kita menitipkan anak kalau kecil itu bukan hal yang mudah. Betul. Nah, jadi seperti itu kadang-kadang kami banyak pertimbangan itu luar biasa. Kadang-kadang apalagi kalau saya kan melihat anak-anak SD masih umur 6 tahun, 6 tahun setengah, nitipkan dengan kita itu suatu kepercayaan yang luar biasa menurut saya. Beda dengan SMP, dia bisa zonasi. Kalau itu dia tidak dapat di sekolah kita itu efeknya saya lihat memang misal anak kan daftar ke 19 tidak kita terima misalkan. Nah, karena sebab itu tadi mungkin zonasi yang penting itu dulu, yang zonasi dulu. Itu rasanya kita agak berat tidak nerima. Oke, baik Pak. Kita akan jeda iklan dulu tentunya. Baik pemirsa di rumah tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.